Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dulu mak saya memberikan nasihat. Kata dia, Abdul Somad, nanti engkau kalau sudah besar akan bertemu dengan manusia. Kalau laki-laki dipanggil Syarif, kalau perempuan dipanggil Syarifah, mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya. Kalau dia berjalan, jangan kau buat dia di belakang. Kalau dia duduk, jangan engkau membelakanginya, nanti punggung kau berbisul. Itulah mengapa saya turun ke bawah. Di atas ada Habib. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, cucu cicit keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang hadir malam ini semuanya menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf malam ini hadir bersama kita. Malam ini hadir bersama kita Al-Habaib. Mudah-mudahan pertemuan kita karena cinta kita kepada cucu-cucunya membuat kita juga bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Amin. Sing melu acara iki insyaallah kabeh mlebu nang surga. Paham kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Biasanya saya ceramah 60 menit, tapi malam ini insyaallah tidak sampai. Karena setelah ini kita ada lagi mahallul qiyam, kita menikmati kemerduan suara Al-Habib, lalu kemudian kita akan terus bersalawat dan berzikir. Majlis ini bukan konser, majlis ini majlis zikir. Makanya dipisah laki-laki dan perempuan supaya turun syafaat, turun rahmat dan turun barakah. Amin. Jangan ada niat yang kotor, niat yang jahat, sehingga terhalang, terhijab turunnya rahmat dan barakah. Maka dipasang besi ini untuk apa? Supaya di sana perempuan semua. Ada juga laki-laki beberapa. Yang ini laki-laki semua. Kenapa Ustaz tidak berdiri di sana? Nanti kalau saya berdiri di sana, ini Ustaz ini gatal. Dekat perempuan saja dia. Oleh sebab itu saya di sini. Tapi lama-lama di sini nanti dicurigai juga. Jangan-jangan homo ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah orang yang rajin berselawat dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Siapa yang menjamin itu? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa, silap dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. InsyaAllah semua kita yang hadir mendapatkan itu insyaAllah. Adapun saudara kita yang di rumah ada niatnya mau datang tapi dia tidak bisa datang karena sakit, dia tetap bisa menonton streaming di mana? fb.com. Dia bisa melihat rekamannya nanti di mana? www.youtube.com. InsyaAllah mereka juga dapat pahala insyaAllah. Walaupun mereka tidak menghayunkan tangan, tidak melangkahkan kaki ke majlis ini, tapi mereka juga kehilangan 4 GB. Dan itu diganti oleh Allah, bergiga-giga dapat mereka dalam surga nanti insyaAllah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi perbuatan akan dibalas Allah dari ujung sampai ke ujung. Ujung tidak kelihatan entah mana ujungnya, saking gelap. Ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menjaga malam ini akan berjumpa dengan malaikat esok pagi pada salat subuh. Malaikat itu bertanya,
hai malaikat-malaikat, naik mereka. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai para malaikat, apa yang mereka lakukan tadi malam? Mereka berkumpul ramai ya Allah. Apa yang mereka lihat? Kroasia vs Prancis. Tak bisa mendatangkan syafaat, tapi berita malam ini dibawa oleh para malaikat. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada cucunya saja mereka cinta, kalau kepada orang yang menetes darahnya saja cinta, apalagi andai dia berada di tengah kita, andai tak dapat kecium tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, tapi kita tidak bisa melihatnya. Insyaallah dengan ketulusan dan kecintaan kita tak dapat melihatnya dalam bentuk nyata. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Ya Allah, berikan kami rezeki dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Dengan banyak berselawat, yang ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, diangkat Allah segala kesulitannya insyaAllah. Yang banyak berselawat, susah jodohnya, dipertemukan dengan yang soleh dan solihah insyaAllah. Yang mengaminkan itu yang belum nikah. Ini yang sudah nikah, amin. Untuk anak-anaknya maksudnya. Malam ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, maka ambil gambar dari atas. Ini drone berapa ini? Ambil gambar dari atas, 200 meter naik ke atas, ambil dari ujung ke ujung, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Batam mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Dandim, Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, alim ulama cerik pandai, datuk datin, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian yang dibimbing Habib Syekh bin Abdul Qadir, salawat kalian tadi dibawa oleh malaikat ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jarak dari Batam ke Madinah 9.000 km. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Sampai ke sana salawat kita malam ini dibawa oleh para malaikat. Lalu kemudian ada orang bertanya, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa oleh para malaikat ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Mungkinkah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha harramal arda. Allah haramkan tanah memakan jasad para nabi. Jangankan jasad para nabi, jasad orang yang mati syahid, jasad orang yang mati syahid, jasad orang yang mati gugur karena fisabilillah, jasad orang yang hafal Quran, jasad orang yang disantet tapi dia soleh, tidak dimakan cacing tanah. Penggalian makam pahlawan digali puluhan tahun sudah meninggal, jangankan kulitnya, jangankan pipinya, kain kafannya pun tidak disentuh oleh cacing tanah. Begitulah kalau selawat bersemayam dalam dirimu, takut cacing memakan kulitmu. Tapi ketika engkau tidak berselawat, jangankan mati, belum mati pun engkau sudah dimakan cacing duluan. Belum mati, masih hidup, masih tegak di atas tanah, belum masuk tanah, sudah dimakan cacing. Kenapa? Diabetes meletus. Kalau kebetulan kena penyakit itu, mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Mengumpulkan orang adalah perbuatan yang paling sulit zaman sekarang. Perbuatan yang paling susah, yang paling sulit adalah mengumpulkan orang banyak. Makanya sampai ada muazin azan subuh 3 kali. Azan sekali jamaah enggak datang, azan 2 kali enggak juga datang, azan 3 kali ramai orang kampung datang. Semuanya marah. Hei aliran sesat, hei muazin sesat, kenapa kamu azan sampai 3 kali? Aku azan sekali kalian enggak datang, 3 kali ramai-ramai kalian datang. Paling susah mengumpulkan orang.
Kalau bapak ibu mau tahu sulitnya mengumpulkan orang banyak sekarang, tanyalah pada calon anggota legislatif. Sudah bagi sembako, gak juga datang. Sudah bagi kain sarung, gak juga datang. Tapi hari ini, apa ada pembagian kain sarung malam ini? Kalau ada saya mau minta satu. Tidak ada. Kadang-kadang kita sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Ketika sholat Allahu Akbar, lihat orang pakai kain sarung, depan ada tulisan coblos nomor. Artinya kalau dapat kain seperti itu pakai saja nggak apa-apa, tapi nomor itu buat di atas di gunung. Susah mengumpulkan orang banyak, tapi malam ini sejauh mata memandang, dari pulau-pulau berdatangan, dari kota-kota yang jauh berdatangan. Semua mereka datang bukan karena sembako, bukan karena uang sawer, bukan karena apapun. Semua yang datang ini karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Tanda cinta banyak, tapi paling tidak ada 3. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, siapa yang cinta kepada seseorang, maka sering disebut, sering diingat, sering diingat, sering disebut. Itulah mengapa kadang-kadang orang tak terasa lidahnya menyebut nama seseorang. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tepuk jidat. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat. Ingat siapa? Ingat mantan. Na'udzubillah. Hendaklah kita mengingat. Siapa yang paling kita ingat? Yang kita ingat tidak lain, tidak bukan adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang paling bakhil? Orang paling bakhil bukan orang yang tidak bersedekah. Orang paling bakhil bukan orang yang pelit kedekut. Orang yang bakhil adalah ketika disebut namanya tidak mau berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah mengapa muadzin sebelum mengumandangkan azan dia bacakan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang diinginkan muadzin itu? Ada orang yang melarang, jangan tambah-tambah azan, jangan bacakan ayat ini sebelum azan. Datang muadzin melapor ke saya, dia mahasiswa tinggal di masjid, sebelum azan dia bacakan ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Pak RT-nya marah, jangan tambah-tambah azan, jangan baca ayat itu, langsung saja azan. Dia melapor ke saya, Ustaz Somad, ya saya dilarang Pak RT baca ayat innallaha wa malaikatahu. Gimana nih Pak Ustaz, besok kamu nggak usah baca ayat itu, terus gimana? Attention please, all of our passenger. Nanti kalau aku sebut nama dia, bersolawatlah, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih baik? Innallaha wa malaikatahu atau attention please? Innallaha wa malaikatahu. Ayat itu tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada seluruh jamaah. Nanti kalau aku sebut namanya, berselawatlah kalian. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu-ibu yang sedang memasak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak-anak Batam datang ramai malam ini. Kenapa? Karena dulu waktu ibunya mengandung, ibu-ibu itu sambil bersolawat. Hari ini anak-anak tak lagi bersolawat, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini. Saya malu bawa anak ini pengajian Pak Ustaz. Kenapa? Kenapa kira-kira anak saya ini Pak Ustaz ya? Lari sana lari sini, lompat sana lompat sini. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung kalau jawab ya. Ya. Kenapa? Mungkin waktu hamil dulu ibu selalu nyanyi kucing garong ciong racun. Maka bawaannya ya macam kucing itu lompat. Muka emaknya cakarnya juga. Makanya bersolawat, bersolawat. Alhamdulillah, putri-putri kita bersolawat, putra-putra kita bersolawat. Selama ini kita tahu orang ramai konser, menyanyikan lilin, konser musik. Yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti. Dua-duanya ngangguk. What can I do? No woman, no cry.
Tapi malam ini kita tidak mendengar apa-apa. Yang kita dengarkan hanyalah solawat. Yang kita dengarkan adalah salam. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi. Qamarun wa jamil. Saya sebetulnya malu mau lagu ini. Jauh betul sama Habib Syekh. Tapi daripada tidak sama sekali. Ana tahu nanti malaikat nanya, pernah nyanyi sama Habib Syekh? Pernah. Tapi waktu di atas, tapi suara saya nggak keluar. Saya gini. Orang pas nyanyi, bisa juga Ustaz sama dia. Dia nggak tahu lip sync. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan orang soleh, dekat dengan Habib, dekat dengan ulama. Nanti ketika sampai masanya, Al-Quran memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat Quran sudah, syafaat anak hafal Quran sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Allah sudah, syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sudah. Ada satu selawat, ada satu syafaat, ada satu pertolongan yang belum. Siapa dia? Syafaat orang-orang soleh, bukan somat. Syafaat orang-orang soleh. Oleh sebab itu kadang ada jamaah yang berkata, Ustaz Abdul Somad, tolong tatap wajah-wajah kami. Nanti ketika engkau masuk ke dalam surga, engkau tidak melihat wajah kami. Tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka. Ada syafaat orang soleh. Wahai Habib Syekh bin Abdul Qadir, kalau engkau masuk ke dalam surga bersama kakekmu, mbahmu Nabi Muhammad SAW, tidak kau temui aku di sana, tolong engkau berikan kami syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah request, kita sudah minta. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Habib, syafaat ulama, syafaat kiai, syafaat buya, syafaat orang-orang yang beriman. Begitu Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam surga, dia lihat orang Batam nggak ada. Tanya sama malaikat, malaikat, ya, jamaah Batam mana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya Ustaz Abdul Somad masuk kelas ekonomi. Jangan pernah merasa diri engkau mulia. Kalau berjumpa dengan mereka yang di bawah, Abdul Somad, ketika tanganmu dicium orang, jangan sangka yang mencium itu jauh hina di bawah. Justru mereka jauh lebih mulia daripada engkau. Begitu datang saya sampai ke atas, saya mau cium tangan Habib Syekh bin Abdul Qadir, langsung beliau tarik, dan beliau pula yang ingin mencium tangan saya. Akhirnya hampir belaga kepala saya. Padahal beliau darahnya dari Sayyidina Muhammad SAW turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, turun kepada anak cucunya, sampai kepada para habaib, sampai kepada imam, sampai kepada mereka datang Asy-Syihab, Al-Jifri, Al-Haddad, As-Saqqaf. Mereka datang ke negeri ini. Untuk apa mereka datang dari Yaman? Untuk apa mereka datang dari Hadramaut? Mereka bukan mau cari makan.